Ada lagi pinjaman sampai dengan 20 juta tanpa jaminan dan tenornya pun lama ya, bisa sampai dengan 12 bulan. Kemudian untuk bunganya ini juga relatif rendah ya, karena mulai dari 0,03% ya. Dan teman-teman, ini untuk prosesnya diklaim cepat, tapi ini harus kita buktikan bener nggak sih cepat sesuai yang ditawarkan atau tidak ya. Dan yang paling penting adalah pinjaman ini informasinya terjaga, keamanannya terjaga. Karena apa? Karena sudah terdaftar, berizin dan juga diawasi oleh OJK. Oke, cek langsung saja ya di OJK beneran ada atau tidak. Dan ini adalah edaran OJK yang paling terbaru saat video ini dibuat ya, yaitu tanggal 12 Juli tahun 2024. Nama pinjaman ini kita cek masih ada atau tidak, dan ternyata masih ada ya, nomor 95, namanya adalah aplikasi Samir ya. Nah, ini pernah terdaftar sejak tahun 2021 sampai sekarang 2024 masih ada, artinya dia selalu mengikuti ketentuan aturan yang ada di OJK. Untuk bunganya juga tidak bisa terlalu tinggi ya, karena diatur oleh OJK. Kemudian untuk cara-cara menagih juga sama, mengikuti aturan yang ada di OJK. Tidak ada yang namanya mengancam, mengintimidasi, apalagi menyebarkan data. Oke, yang tertarik silahkan lanjutkan ya. Untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa langsung install ya. Teman-teman buka Play Store, kemudian cari namanya Samir Strip Pinjaman Online Loans ya, seperti ini. Kemudian langsung teman-teman install saja. Ini aplikasinya, update terakhirnya adalah 13 September tahun 2024 ya. Oke, silakan teman-teman bisa langsung install dan buka. Nanti tampilan pertamanya adalah ada izin seperti ini ya. Ini kita klik setuju saja. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Limit dapat dipinjam maksimum 20 juta ya, dan prosesnya hanya 3 langkah. Nah, teman-teman yang tertarik bisa langsung klik ajukan sekarang ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman juga diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nomor handphone ini yang akan dipakai untuk menentukan limit. Jadi pastikan nomor handphonenya adalah yang aktif dipakai sehari-hari. Dan disclaimer dulu ya, bahwa video ini bukanlah endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanya sharing informasi bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Samir. Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Oke, kita lanjutkan. Setelah diisi nomor handphone, kemudian klik konfirmasi, dan kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi 6 digit yang sudah dikirim ke nomor yang tadi kita masukkan ya. Dan kemudian setelah itu kita diminta untuk foto KTP. KTP-nya harus asli, bukan scan, bukan fotokopi ya. Di foto sesuai bingkai yang ada, tidak boleh terpotong, terlihat jelas tulisannya, tidak boleh buram ya. Kemudian juga terang, tapi tidak boleh silau cahaya ya. Pastikan terlihat jelas fotonya ya. Kemudian isikan beberapa data mulai dari nama, nomor KTP, jenis kelamin, dan scroll lagi ke bawah. Diminta juga untuk foto diri ya. Pastikan ini juga sama di tempat yang terang ya. Kemudian nanti tidak memakai penutup wajah dan juga berpakaian yang pantas ya. Oke, silahkan difoto dan klik lanjutkan. Dan kemudian ada beberapa tambahan informasi mulai dari agama, tempat lahir, tanggal lahir, kepemilikan tinggal, informasi wilayah ya, alamat, kode pos, alamat tinggal, silahkan semuanya diisi semuanya ya. Oke, setelah itu teman-teman nanti juga ada informasi pekerjaan, mulai dipilih ya. Pekerjaannya apa dipilih, bidang pekerjaannya dipilih, lama pekerjaannya silahkan dipilih, kemudian isikan juga jabatan, nama perusahaan, nomor telepon, informasi wilayah, dan juga alamat lengkap. Silahkan diisi sampai ke bawah, kemudian klik lanjut ya. Dan juga teman-teman diminta untuk mengisi kontak darurat. Ada 2 yang harus kita isi ya. Pilih hubungannya apa, namanya, dan juga nomor teleponnya. Silahkan diisi 2 kali. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena Samir dilarang untuk menagih ke kontak darurat. Tidak boleh ya. Mereka hanya boleh konfirmasi tapi tidak boleh untuk menagih ya. Oke, silahkan diisi dan klik lanjut. Selanjutnya langkah kelima adalah teman-teman diminta untuk masukkan informasi rekening bank. Ini adalah rekening yang akan kita pakai untuk menerima pinjaman dari aplikasi Samir ini. Silahkan pilih banknya apa ya, kemudian nomor rekeningnya, dan juga nama kita ya, nama pemiliknya. Dan pastikan namanya ini wajib sama dengan nomor KTP, dengan nama yang ada di KTP ya. Artinya tidak bisa cair ke rekening orang lain, hanya bisa cair ke rekening kita sendiri. Ini untuk menghindari penyalahgunaan ya. Oke, silahkan masukkan dan klik konfirmasi. Setelah itu ada proses evaluasi ya. Oh ya, maaf, sebelumnya ada proses untuk foto verifikasi wajah ya. Silahkan teman-teman ikuti instruksi yang ada. Biasanya teman-teman nanti diminta untuk geleng kanan, geleng kiri, buka mulut, atau kedip mata seperti itu ya. Silahkan ikuti instruksi yang ada. Kemudian nanti teman-teman ada notifikasi seperti ini ya, kami sedang mengevaluasi. Oke, silakan, ini ditunggu aja, tidak lama biasanya ya. Nah, setelah itu contohnya di sini di simulasi ini ada 400.000 yang disetujui ya. Ini untuk pinjaman awal ya.
Oke, jadi seperti itu untuk mengajukannya. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ya, untuk jumlah diterimanya berapa, suku bunga ya, dan total tagihan ya, bahwa teman-teman harus bijak. Kalau teman-teman mampu untuk bayarnya nanti silahkan lanjutkan, tetapi kalau tidak silahkan skip. Jangan coba-coba pinjam ya teman-teman ya. Termasuk kalau memang untuk kebutuhan yang tidak penting juga jangan. Tetapi kalau memang untuk kebutuhan yang sangat mendadak, darurat, sangat penting, kemudian memang untuk yang produktif dan memang bayarnya bisa, ya silahkan dilanjutkan ya. Kalau tidak jangan, agar tidak menyusahkan kehidupan kita selanjutnya ya. Oke teman-teman ya, silakan kalau nggak masalah langsung klik ajukan pinjaman, dan kemudian teman-teman nanti ada proses analisa. Oke, jadi caranya adalah seperti itu, dan setelah itu teman-teman tinggal cek aja di aplikasi ini berkala ataupun di rekening yang tadi sudah kita masukkan. Harusnya tidak lama ya, langsung masuk ke rekening. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Samir. Teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, boleh diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar. Termasuk teman-teman mungkin ada yang ingin sharing ya, pernah minjem di sini selalu gagal, atau mungkin banyak yang pernah berhasil ya, ataupun teman-teman punya pengalaman yang mengecewakan di aplikasi ini atau yang lain, silahkan tulis saja ya, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.